Jadi bicara prostitusi, banyak tempat-tempat prostitusi banyak sekali di Jakarta ini. Malah berkedok panti pijat, tapi di dalam pada melakukan prostitusi. Tapi yang menyangkut dengan prostitusi online itu, ya artinya kan ada yang mengorder, ada caloknya, ada yang memang orang yang diordernya. Nah, terkait kasusnya Angelin itu saya pikir bukan cerita baru ya. Angelin Cassandra itu bukan cerita baru ya di dunia prostitusi ya. Dulu almarhum Vanessa kan demikian juga ceritanya kan. Nah, ini semua kembali lagi kenapa dilakukan gitu. Kenapa dilakukan? Kembali lagi kepada kebutuhan ekonomi, kebutuhan akan sandang pangan ya, sandangnya ya. Artinya dia perlu tampil sebagai seorang selebriti, dia perlu tampil wah ya, dengan tas yang mahal, dengan baju yang mahal, dengan make up, dengan segala macam lah yang memang masuk kategori artis. Nah, Angelina Cassandra ini kan pemain sinetron, ya mungkin dari honor tidak mencukupi untuk membeli tas mewah ataupun kebutuhan-kebutuhan dia sebagai figur artis. Nah inilah akhirnya ada tawaran mungkin, ini kan ada germoknya nih ya. Selalu di dunia prostitusi ada germok ya, yang perantara antara yang butuh dengan yang membutuhkan ya, jadi antara lelakinya dengan perempuannya. Nah inilah yang memang akhirnya by phone ataupun by email ataupun by apa ya, germonya ini bergerak mencari siapa yang bisa diperdagangkan. Ini kan arti prostitusi online itu tidak sekedar hanya kebutuhan seks, tidak, tapi ada bayar membayar. Nah inilah si wanita dapat bayaran, si lelaki hidung belang ini pun membayar, dan si germo ini pun dapat komisi dari bayaran itu. Biasanya germonya ini komisinya lebih besar nih. Ini udah di dunia modern seperti sekarang ini udah seperti itu. Jadi dia tidak memajangkan dirinya, tetapi dari tampilan dia di TV, tampilan dia di video, atau tampilan dia di masyarakat, ada hidung belang yang ingin dengan yang dibilang Angelina Cassandra ini. Nah, itulah terjadi tawar-menawar, akhirnya terjadilah suatu perbuatan zina yang mungkin di hotel atau di villa atau di mana. Itulah namanya prostitusi online ya, artinya berzina di satu tempat yang telah disepakati. Nah udah selesai itu bayar, selesai, putus, tidak ada ikatan apa-apa. Kalau mau disalahkan, dua-duanya disalahkan. Hidung belangnya si lelaki pun mesti disalahkan ya, karena kalau nggak ada si hidung belang, germo pun tidak bisa apa-apa ya. Si perempuan ini pun juga bisa dipersalahkan. Kenapa? Ya karena dia melakukan perzinahan. Tapi kenapa dia lakukan? Itu tadi kembali lagi kepada kebutuhan. Dia perlu tampil sebagai seorang artis. Dia perlu tas mewah, baju bagus, make up, mungkin ke salon juga. Dari honor sinetron itu dia tidak mencukupi lah. Nah, tapi makanya mungkin kepolisian melihat ini ya, tapi kalau bisa Pak Polisi jangan hanya menangkap si perempuan, dua-duanya yang diusut. Kalau perlu si germoknya. Kenapa bisa ini terjadi? Karena peran si germo. Jadi germo, wanitanya dan lelaki hidung belangnya harus sama-sama diperiksa. Tiap pasalnya pasal perzinahan, undang-undang pornografi, undang-undang perzinahan itu ada semua di situ. Ya, ancaman hukumannya 3-4 tahun. Ya. Jadi sudah diatur itu. Nah, tapi bagaimana dengan prostitusi tempat lain?
Ini kan menjamur sekarang nih, apalagi ekonomi pasca Covid ini kan nggak main-main kan. Kita kan nggak tahu, sekalipun pakai masker, tapi kan siapa yang tahu kalau udah di dalam kan, atau pakai masker apa enggak. Ini perjinahannya sebenarnya di pasal 296 Undang-Undang KUHP pidana juga mengatur itu ya, perjinahannya. Cuman untuk membuktikan perjinahan ini tidak mudah loh. Karena mesti tertangkap di dalam kamar berdua dalam keadaan tanpa busana dan sedang melakukan perbuatan yang zina itu. Itulah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perzinahan 296 KUHP pidana gitu. Nah, tapi kalau kepolisian kan melihat setelah masuk kamar mereka sudah dianggap berbuat mesum, berbuat zina. Itulah mungkin dasarnya nanti dari pengakuan yang bersangkutan. Nah, tapi kalau hanya berdasarkan informasi udah pulang ke rumah masing-masing lalu dipegang lalu ditangkap, ini saya pikir tinggal dibuktikan aja apakah dia memang berzina atau tidak. Nah, kenapa bisa ada prostitusi online ini? Ya, kepolisian yang tahu seperti apa untuk membuktikan bahwa itu sudah dilakukan transaksi melalui online, perzinahan melalui online, sehingga dia tertangkap juga karena prostitusi online itu. Bang, tapi Pikir ini karena public figure. Kalau nggak public figure ya apa kepentingannya lah. Ini kan memalukan sebagai dia punya brevet artis kan. Nah, dia sebagai public figure. Sebenarnya tempat-tempat prostitusi online banyak. Panti-panti pijit itu pun kalau kita buka kamarnya pasti ada yang melakukan perbuatan mesum kan. Tapi ini karena public figure, mungkin dia punya ada kategori tersendiri, maka itulah yang dikejar. Kalau prostitusi online sih hal biasa lah, kita pun udah nggak anu lagi lah, nggak kaget lah ya. Di dunia selebriti itu ada seperti itu, ada perdagangan perempuan yang memang kategorinya artis sama hidung belang. Saya pikir kembali lagi kepada iman seseorang. Agama itu kan justru melarang perbuatan-perbuatan yang memang itu kan dosa besar kan, berzina ya. Tapi kadang dosa itu bisa dipinggirin dulu. Yang penting dia kebutuhannya itu akan pakaian, akan tas mewah, akan sepatu, akan make up itu biasa mendominasi keinginan daripada si artis itu. Jadi kalau saya sebagai praktisi hukum melihat ini hal biasa ya, tidak sebagai hal yang jadi luar biasa ya, ini hal biasa ya, memang harus ditertibkan ya, harus ditertibkan karena memang sudah melanggar undang-undang KUHP pidana tentang perzinahan. Itu dilakukan, disepakati melalui online, melalui hubungan by phone. Itulah yang dibilang prostitusi online. Tapi tetap aja buntut-buntutnya kan zina di dalam kamar berdua tanpa busana. Itulah mungkin yang dijadikan ataupun yang diungkap untuk sebagai seseorang ditetapkan menjadi tersangka.